Halo insan Dikti Saintek, kembali lagi di podcast Dikti Saintek Menyapa. Ruang dialog yang menghadirkan cerita dan kebijakan inspiratif dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Di episode kali ini kita akan membahas satu tema penting tentang bagaimana ilmu tidak berhenti di ruang kelas, tentang bagaimana kampus, dosen, dan mahasiswa bisa benar-benar hadir di tengah masyarakat. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu dosen berdampak dan sudah hadir bersama kita sosok yang kiprahnya nyata di dunia pendidikan dan pengabdian, Hardika Dwi Hermawan. Beliau adalah awardee LPDP, lulusan Hong Kong University, dosen pendidikan teknik informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kabid Pengelolaan dan Layanan Digital UPT, Perpustakaan dan Layanan Digital UMS, sekaligus founder dari Desa Main Indonesia, sebuah gerakan pendidikan desa yang telah menjangkau puluhan ribu masyarakat. Selamat datang, Mas Dika. Terima kasih sudah hadir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Baik, Mas Dika, kita langsung aja. Mas ini salah satu penerima penghargaan dari Kemdikti Saintek ya, sebagai dosen berdampak. Kalau menurut Mas Dika sendiri secara pribadi, apa arti dari dosen berdampak itu? Ya, terima kasih Mas Andi. Jadi sebenarnya dosen berdampak itu saya rasa banyak sekali. Tetapi yang pertama, kalau kita merefleksikan Tridharma perguruan tinggi, berarti kita melihat bahwa yang pertama adalah tentang pengajaran. Pengajaran itu bukan hanya mengajar, tapi juga mendorong nalar kritis dan juga kontekstual sesuai dengan apa yang ada di lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, riset itu bukan hanya sebatas kita dorong untuk mendorong publikasi saja, tapi real nggak sih ini menjawab kebutuhan kontribusi ke masyarakat. Dan yang terakhir, pemberdayaan ataupun pengabdian itu pun bukan hanya kita melaksanakan kegiatan yang selesai kemudian nggak berlanjut, tapi harus mendorong keberlanjutan dan juga aksi nyata. Jadi saya rasa dosen berdampak itu adalah yang menjadi agent of change di dalam kampus dan juga di luar kampus. Dan jadi bukan sekedar riset ya? Yes, betul. Baik, kapan pertama kali dari Mas Dika sendiri sadar bahwa dosen itu tidak cukup hanya mengajar di kampus? Ya, jadi kalau saya melihat dosen itu kan dari kecil saya belum begitu tahu sebenarnya tentang dosen. Tapi kebetulan ayah saya itu seorang guru sekolah dasar. Cita-cita saya memang juga pengen menjadi seorang pendidik. Kemudian di perguruan tinggi melihat kiprah dosen ternyata katanya tidak hanya mengajar tapi juga harus terjun ke masyarakat dan mengembangkan ilmu. Dan sebenarnya rasa untuk betul-betul memberikan dampak ya sudah lahir dari kecil sepertinya. Dari orang tua, dari bapak saya yang guru tadi sering bawa ke sekolah, ketemu dengan masyarakat, hingga akhirnya rasa harusnya saya harus loh melakukan sesuatu juga. Berarti momen saat bertemu masyarakat itu yang menjadi momentum untuk mengubah cara Mas Dika ini bahwa oh ternyata ini pengabdian itu seperti ini. Ya betul, karena saya lama tinggal di desa, terus melihat bahwa kok banyak ya sebenarnya anak-anak desa itu yang punya potensi, tapi kenapa ya kesempatan sama akses itu sulit mereka dapatkan. Dan ketika saya sekolah dan pergi dari kampung saya di Purbalingga, saya sekolah ke Jogja S1-nya, terus wah ternyata peluang itu sangat banyak ya. Kenapa tidak sampai ke lokasi saya? Ternyata itu kesempatan itu bukan hanya masalah geografis sebenarnya, tapi adalah akses informasi yang cepat dan bagaimana biar kita itu bisa memperpendek akses itu untuk mereka. Gitu. Nah di tengah tuntutan Tridharma ini kan, seiring berkembangnya zaman, nah bagaimana cara membuat hasil riset itu tetap relevan? Yang pertama saya rasa harus sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat. Real itu permasalahan masyarakat atau tidak. Yang kedua, pada dasarnya teori tanpa lapangan itu berarti hanya sebatas teori semata. Tapi yang jelas bagaimana menjawab tantangan masyarakat, teori ini sangat relevan nggak sih untuk menjawab kebutuhan, diuji, terus dicek kembali, dan jangan hanya setahun dilihat, tapi 2-3 tahun masih nggak sih dampak nyatanya kita lihat. Gitu. Oke, berarti bukan terkait tentang besar kecilnya ya, tapi bagaimana hasilnya itu bisa menyentuh langsung kepada masyarakat. Iya betul, itu paling penting dan berkelanjutan. Oke, kita masuk ini tadi sudah sempat kita mention bahwa tentang cerita Desa Main. Wah. Gerakan pendidikan desa yang Mas Dika sendiri sudah dirikan, dan Desa Main ini lahir dari keresahannya itu karena apa sebenarnya? Ya,
Terima kasih Mas Andi. Jadi ada 4 latar belakang utama kenapa Desa Aman itu didirikan. Yang pertama itu kita melihat adanya ketimpangan akses antara teman-teman di desa dan juga di perkotaan. Yang kedua adalah banyak anak Indonesia yang pengen punya world class kompetensi tetapi tidak diimbangi dengan grassroots understanding yang baik. Jadi banyak anak muda yang ingin kuliah keren-keren, keluar negeri dan lain sebagainya, tapi ternyata pemahaman akar rumputnya itu kurang. Padahal kalau kita melihat data, jumlah anak S1 itu meningkat sangat signifikan, apalagi dengan adanya dulu bidik misi, KIP gitu, tapi ternyata tidak diimbangi dengan tingkat kontribusi di desa mereka sendiri. Padahal masa depan desa itu ada di anak mudanya itu. Yang ketiga adalah banyak aktivis kampus itu tidak bisa jadi aktivis desa. Kenapa? Aktivis kampus itu rasanya kayak mempesona banyak orang di kampus, wah keren sekali gitu. Tapi kenapa ya mereka itu tidak bisa menjadi aktivis di lingkungan mereka sendiri? Itu gap yang ingin kita jawab juga. Yang terakhir, yang keempat adalah disparitas informasi. Lihat teman-teman di daerah 3T, saya pernah sampai 4 hari ke daerah Maluku Barat Daya hanya untuk melihat mereka, oh ternyata rasanya itu pendidikan tidak adil sekali ya untuk di daerah yang 3T seperti ini. Gimana ya caranya biar saya sama teman-teman bisa membantu. Nah itulah alasan utamanya kenapa kita akhirnya dirikan Desa Aman. Dirikan Desa Aman dan memilih desa Sebagai letak kontribusi kita. kontribusi. Ya. Dan desa yang terpilih adalah Desa Cipaku. Oh banyak. Banyak. Ya, kita sekarang mitranya lebih dari 30 Yang awalnya, desa. yang awal. Ya awal ya ada di Desa Cipaku, tempat Cipaku, kelahiran ya. saya sendiri dan desa-desa lain. Nah, saat mengawali itu apa tantangan paling besar yang langsung dirasakan saat ingin memulai itu? Ya, tantangan terbesar sebenarnya yang pertama itu kadang dari kita itu masyarakat itu kan datang sudah dengan cara pandang dan cara pikir yang sudah cukup lama. Dan untuk kita berubah ke arah yang lebih baik bisa jadi itu tantangan luar biasa adalah mindset. Desa Aman itu berasal dari kata desa dan mindset. Nah, kalau misalkan saya kenapa ingin sekolah tinggi-tinggi? Kenapa saya ingin mengabdi? Saya kenapa ingin melakukan sesuatu? Karena ada cara pandang yang berubah. Jadi change your mindset, change your mind. Jadi itu yang sebenarnya sangat tantangan utamanya. Dan berak di akar rumput di grassroots itu butuh energi lebih dan bahasa kita juga harus bahasa yang memang relevan dengan mereka, cocok dengan mereka, dan kadang kita harus spending dulu untuk menyampaikan sesuatu, banyak mendengar, banyak empati, ada di titik nanti ayo kita momentum perubahannya itu nyata. Jadi tantangan terbesar adalah itu menyatukan cara pandang, pikir untuk kita tuh nanti gerak bersama untuk berkembang ke arah lebih baik. Ya, dalam menjalankan ini tentu Ya. juga kan melibatkan mahasiswa juga ya. Ya, betul. Nah, bagaimana pola yang dilakukan dari Desa Aman ini sendiri supaya mereka tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu, tapi tetap betul-betul ada rasa yang timbul bahwa saya harus tetap berkontribusi nih di masyarakat gitu. Nah, ini pun hasil refleksi dari melihat KKN. Banyak mahasiswa yang mengikuti KKN itu mereka menuntaskan kewajiban. KKN selesai nanti dapat nilai sudah selesai. Tapi pasca itu mereka tetap mau bergerak nggak sih tanpa ada embel-embel materi, tanpa ada embel-embel nilai. Dan Desa Aman itu hadir ingin menjawab teman-teman ayo ya tanpa kita memberikan uang hal-hal yang sifatnya material tapi mau nggak tetap gerak sama kita. Nah caranya bagaimana? Yang pertama ternyata banyak loh anak muda yang pengen bergerak dengan hati, maksudnya mereka betul-betul ke masyarakat. Kita sekarang sudah lebih dari jumlah komunitas kita ribuan dan kita memberdayakan lebih dari 29.000 masyarakat dan itu digerakkan oleh semuanya pemuda di tempat kita. Jadi cara pertama mendorong anak muda ayo terjun ke masyarakat. Kadang memang tingkat orang itu peduli itu kan ada levelnya. Ada level kayak saya itu sangat apatis, sangat nggak peduli. Ya, yang kedua ada orang yang ingin peduli tapi bingung melakukan. Ya, yang ketiga ada orang yang kayak aku udah peduli langsung melakukan. Nah treatmentnya berbeda-beda. Kalau orang yang sangat apatis nggak peduli dengan diri dan yang lain, oh berarti butuh diskusi lebih banyak, pengalaman lebih banyak. Akhirnya nanti mereka levelnya naik kepeduliannya. Itu sih. Jadi ada treatment khusus yang kita berikan dan ada instrumen khusus untuk melihat apakah karakter mahasiswa ini growth mindset atau fixed mindset. Nah, jadi kita ada ibaratnya pretest ya, biasanya gabung ke kita untuk melihat kamu punya berapa persen growth mindset nih gitu. Arahnya kemana gitu iya, ya. betul. Gitu. Baik, dari situ baru di follow up. Dari ratusan kegiatan yang sudah dilakukan, Ya. perubahan yang paling terasa itu di aspek yang mana?
Aspek ya, yang pertama jelas aspek sosial, karena kita kan fokusnya adalah anak muda ini bergerak itu bukan, jadi tingkat kontribusi pemuda kan dibagi menjadi 3 level. Yang pertama itu pemuda itu sebagai target group, penerima manfaat, datang ke kegiatan mereka dapat manfaat. Yang kedua adalah as collaborator, jadi kita berkolaborasi dengan mereka. Yang ketiga, yang ini yang harus kita dorong banyak adalah pemuda sebagai inisiator, sebagai leader atau pemimpin. Anak muda yang sudah jadi kepengurusan desa main chapter dan kita berikan beasiswa sudah lebih dari 25, bukan hanya mereka dapat uang saku dan dana project, tapi project real di masyarakat. Bahkan mereka masih mahasiswa tapi projectnya itu sudah jadi tempat magang mahasiswa. Iya, jadi sampai jauh sana. Itu dari tingkat sosial dan ekonomi juga. Ya, ada yang Madu Trigona Center, pendidikan, lingkungan juga ada. Berarti Desa Main ini benar-benar menjadi wadah bagi selama ini yang ingin mengabdi tapi bingung di mana memulainya, seperti itu ya. Betul sekali. Baik, nah Mas Dika juga dikenal sebagai dosen yang berlatar teknologi nih. Ya. Dalam konteks tentang pengabdian, relate dengan orang-orang yang hidup di desa, istilahnya tidak terjadi gap lah antara teknologi yang sudah berkembang di luar sana dengan masyarakat desa. Ya, itu sebenarnya salah satu alasan kenapa saya akhirnya memilih IT in Education di Hong Kong U. Ya, yang pertama saya melihat bahwa teknologi adalah sebuah jembatan, tapi pendidikan adalah tujuan itu sendiri. Dan jembatan antara teman-teman di daerah dan desa itu masih sangat jauh, sangat lebar. Teknologi itu memperpendek jembatan itu. Ayo lo, ini aksesnya. Jadi saya pengen teknologi menjadi memperpendek jembatan untuk tadi akses kesempatan. Tapi kalau kita berbicara bagaimana teknologi bisa hadir di daerah 3T dan lain sebagainya, kita bisa mengajar mereka dengan konsep unplug, belajar teknologi, belajar AI tanpa adanya komputer itu sendiri. Itu sangat memungkinkan. Yang paling penting adalah bukan bagaimana mereka mengoperasikan teknologi itu sendiri, sebenarnya adalah cara pikir mereka ketika menggunakan teknologi, tanggung jawab mereka, atau ada istilahnya namanya computational thinking, berpikir komputasional. Itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, jadi yang pertama itu masalah kita kan sangat kompleks di dunia. Ketika belum ada di daerah 3T belum ada teknologi, tapi mereka sudah punya konsep yang namanya abstraksi. Abstraksi itu adalah dalam konsep computational thinking adalah ada banyak hal yang sebenarnya nggak relevan di dunia. Kita fokus ke hal-hal yang paling relevan saja, mana yang perlu kita lakukan yang penting. Itu konsep abstraksi. Sama kok ketika teknologi datang, informasi dari beragam wilayah, beragam daerah datang, kan cukup kita ambil yang paling relevan dan penting. Nah, itu menyelesaikan hidup kita. Itu salah satunya. Yang kedua yang nggak kalah penting itu adalah dekomposisi. Ya, itu konsep juga. Tapi ketika teknologi hadir akan dapat menyelesaikan masalah. Dekomposisi adalah kita kadang ketemu masalah yang kompleks dan sangat besar. Dekomposisi itu dari big problems kita kecilkan menjadi small problems. Nggak mungkin loh masalah kompleks itu langsung kita selesaikan. Kita pecah dulu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, saya rasa itulah penting. Jadi teknologi itu bukan hanya tentang perangkatnya, tapi lebih kepada juga cara pikirnya itu dasarnya. Berarti lebih ke relevansinya ya. Nggak mungkin orang datang teknologi tiba-tiba masuk datang ngajarin main saham. Betul, gitu nggak kan? bisa. Ya, nggak cocok gitu. Nah, selain dari relevansi ini, apalagi biasanya yang sering dari pengamatan Mas Dika sendiri, kesalahan yang sering dilakukan oleh praktisi teknologi ini dalam menerapkan teknologi ke implementasi teknologi ini ke masyarakat. Mereka tidak paham konteks wilayah, lokasi ataupun sosial budaya di lokasi tersebut. Bisa jadi ya, tapi tidak semuanya. Yang pertama harus mereka lakukan adalah mereka harus betul-betul memahami starting point teknologi mereka itu ada di wilayah yang mana. Bahasanya apa? Ya, terakhir kan saya di Sumba Timur. Saya kebetulan menjadi fasilitator untuk implementasi coding KA di Dikdasmen. Ya, salah satunya bahkan term yang bagi kita orang informatika cukup sederhana, bagi mereka itu ditanyakan. Nah, itu jadi harus dipahami bahwa mereka itu berada di level pemahaman teknologi yang mana. Gunakan konteks sesuai kebutuhan mereka. Jangan paksakan mereka untuk melakukan pembelajaran seperti di daerah Jawa ataupun yang fasilitasnya sudah mapan gitu. Jadi harus betul-betul disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lokasi. Dari relevansi kemudian memberikan sesuatu yang menjadi solusi bagi permasalahan mereka. Nah, dalam langkah memberikan solusi ini dilakukan oleh sendiri atau dilibatkan juga mahasiswa dalam mencari solusi yang paling mungkin paling sesuai dengan atau mungkin paling relevan dengan kebutuhan masyarakat di sana. Justru wajib melibatkan mahasiswa dan wajib jatuhnya. Ya. Karena apa? Kalau lihat dengan hegemoni teknologi sekarang, kalau mahasiswa hanya bermain sosmed dan lain sebagainya tanpa melihat permasalahan real di masyarakat, ya nantinya mereka kurang bisa
menghadirkan solusi yang memang sesuai dengan kebutuhan. Dan kita bukan mahasiswa, tantangannya beda. Jadi mahasiswa itu harus betul-betul dilibatkan di awal, ini loh kondisi masyarakat itu seperti apa. Hingga akhirnya nanti mereka terjun ke masyarakat sudah ngerti, oh saya harus seperti apa. Jadi pengembangan teknologi yang saya lakukan itu semuanya melibatkan mahasiswa secara kuat. Bahkan ini pun baru pulang dari Korea, mahasiswa saya dampingi ke sana, teknologinya yang mereka kembangkan, nanti tinggal kita serahkan juga ke masyarakat. Gitu. Berarti memang kampus harus menjadi pusat gerakan sosial ya? Iya, betul sekali. Ya, menurut Mas Dika sendiri, peran strategis kampus dan terkhusus misalnya dari Kemdikti Saintek ini ya, dalam mendorong dosen dan mahasiswa agar lebih berdampak itu seperti apa? Saya rasa tahun ini dengan tema Dikti Saintek berdampak, kampus berdampak, itu justru membuat cara pikir kita itu jauh ke depan. Bukan hanya sebatas untuk publikasi saja, tapi publikasinya berdampak atau tidak. Bukan hanya sebatas mengajar saja, tapi pengajaran ini berdampak dan bermakna atau tidak. Gitu. Jadi ya dukungan mereka banyak sekali ya, terutama juga sekarang saya melihat tema-tema hibah dan risetnya itu pun didorong ke arah sana juga ya, dan itu merubah paradigma juga. Beberapa mahasiswa itu ternyata kita nggak hanya di kelas ya Pak, ternyata kita juga harus betul-betul memberikan dampak. Tapi dampak itu apa sih lah, itu yang kadang mereka tanyakan. Tapi sebagai dosen gitu. Mas Dika, dukungan apa sih yang paling dibutuhkan sebenarnya bagi seorang bagi dosen kita? Untuk berani turun ke masyarakat? Pasti kan banyak dosen ini yang berpikir saya di kelas aja deh gitu kan. Oke. Ya memang kalau bergerak dari bottom up itu kan berat sekali. Jadi butuh dukungan juga dari top to bottom ya. Jadi saya rasa dukungan dari kementerian itu memfasilitasi ruang, space, lokasi ataupun beberapa juga perizinan itu sangat memungkinkan, dan beberapa skema dana hibah yang memang disesuaikan juga beberapa dengan kondisi wilayah dan lokasi. Saya rasa itu sudah memberikan ruang yang cukup sih dengan pendanaan hibah yang diberikan ke kita gitu. Berarti beberapa kebijakan dari Kemdikti Saintek ini memang bisa dikatakan sudah mulai menjembatani riset kampus. Iya. Berarti udah benar ini ya. Saya rasa sudah tepat. Sudah tepat. Tinggal nanti implementasinya kita kawal bersama. Baik. Nah, kalau boleh jujur nih, tantangan terbesar untuk menggerakkan ekosistem kampus ini supaya mau keluar dari zona nyamannya itu tadi, tidak hanya sekedar pengajar tapi benar-benar berdampak ke sosial masyarakat itu apa sebenarnya? Tantangan nyata sebenarnya kalau di kampus saya sendiri, alhamdulillah sepertinya hubungan dengan masyarakat teman-teman dosen itu sudah jadi kewajiban. Karena kalau di tempat kita kan bukan tridharma, tapi catur dharma, ada tambahan satu gitu kan. Dan itu harus aktif betul-betul ke masyarakat gitu. Nah, jadi tantangan yang nyata justru adalah itu tadi, bagaimana mahasiswa untuk ikut mau juga dengan kita bergerak di masyarakat. Itu sih yang menjadi tantangan besar, karena mereka hadir kadang banyak juga yang pengen hanya menuntaskan kewajiban belajar saja, tidak jauh berpikir untuk memberikan kontribusi. Itu sih cara pandang mereka. Jadi merubah cara pandang tadi, kuliah itu bukan hanya sekedar datang ke kelas, tapi justru laboratorium yang nyata adalah laboratorium masyarakat. Kembali lagi ke mindset. Kembali lagi. Ya. Betul, mindset. Oke. Kita break dulu nih. Ya. Rehat sebentar. Nah, kita ada mini games. Boleh nggak? Ini kita seru-seruan nih. Ya, tapi boleh. Jawabnya harus cepat dan singkat. Ya, nggak boleh panjang, harus cepat singkat. Berapa detik nih? Ya paling lama 5 detik lah satu jawaban ya. Oke. Siap nggak? Siap. Udah siap belum? Siap. Bismillah. Nah, pertanyaan pertama. 3 kata yang menggambarkan desa di mata Mas Dika. 3 kata: pemuda, akar, dampak. Pemuda, akar, dampak. Oke. Boleh juga jawabannya ya. Emang beda kalau dari praktisi langsung tahu lah jawaban. Kalau Mas Andi apa? Wah, dibalikin dong. Ayo. Yang saya di sini hostnya. Oh iya, oke. Pertanyaannya harus ke Mas Dika. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Hal paling penting yang harus dimiliki mahasiswa hari ini. Inisiatif, reflektif, dan juga kontributif. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Riset ideal itu seperti apa? Riset ideal adalah yang memberikan dampak tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kampus dan juga untuk masyarakat secara real dan berkelanjutan. Oke. Kampus masa depan menurut Mas Dika? Waduh, kampus masa depan.
kampus masa depan itu bukan hanya rumah untuk dosen dan mahasiswa, tapi juga untuk masyarakat dan membangun peradaban dan memberikan arah perubahan. Oke. Terakhir nih. Tadi dari awal selalu ada dampak yang keluar ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah dampak terbesar yang ingin Mas Dika wariskan itu apa? Dampak terbesar yang ingin saya wariskan adalah semangat untuk berkontribusi itu tidak berhenti di saya dan mahasiswa, tapi menjadi efek domino ke generasi-generasi selanjutnya. Itu. Oke. Sudah selesai? Belum, sabar. Masih. Kita lanjut lagi. Ya. Oke. Terakhir. Baik. Kita udah refleksi sedikit tadi Ya. terkait itu, banyak bicara tentang dampak memang ya. Dari Mas Dika, banyak dosen dan mahasiswa yang sebenarnya ingin berdampak. Betul. Ingin mengambil peran juga, tapi masih ragu untuk memulai. Ya. Jadi pesan apa yang ingin Mas Dika sampaikan kepada mereka nih? Pesan bagi saya, yang pertama itu melihat ke dalam diri mereka sendiri. Dan coba sebelum tidur itu refleksikan, kayak kalian tuh hidup mau seperti apa? Mau untuk siapa? Apa yang betul-betul kamu perjuangkan? Saya rasa kita memberikan sesuatu yang berdampak berlanjutan itu harus dimulai dari niat tulus sih. Nah, dan value apa yang kamu ingin berikan. Jadi kan motivasi manusia kan didorong oleh 3 hal. Oke. Yang pertama itu kamu itu melakukan sesuatu yang baik karena memang takut ada hukuman atau ancaman, jadi rajin misalkan. Yang kedua, kamu melakukan sesuatu itu karena ada apresiasi. Tapi level yang ketiga adalah kamu lakukan sesuatu karena ada value yang kamu perjuangkan. Rela materi, rela pemikiran, tetapi kamu tetap berjuang karena ada nilai yang kamu perjuangkan. Nah, cari alasan yang ketiga ini. Temukan faktor Y itu ya. Ya. Baik, langkah pertama yang paling realistis, yang kira-kira para dosen ini bisa dilakukan, khususnya dosen-dosen muda nih, Ya. yang mereka benar-benar, ya menurut Mas Dika, ya ini harusnya bisa langsung eksekusi nih. Setelah Oke. mereka menemukan faktor Y itu tadi, Ya, faktor alasan value-nya itu ya. tadi ya. Ya, jadi ya daftar, kan lagi pembukaan ini Bima. Dana hibah ini. Udah temu yang alasannya, pemberdayaan. daftar aja langsung Iya, ya. coba daftar, ya lakukan dengan terus, kerjakan dengan baik, fokus ke dampak juga, dan berkolaborasi dengan masyarakat secara nyata. Jadi partisipasinya itu community driven ya, jangan hanya kita. Jadi bukan cuma dosen driven gitu yang mendorong, tapi ekosistem dalam pemberdayaan itu yang harus ikut gerak bareng untuk melakukan kegiatan ini. Daftar, Oke. hibah, terus langsung ke masyarakat, sering ngobrol lah, diskusi gitu. Nah, untuk mahasiswa sendiri, tadi kan untuk dosen mudanya. Ya. Nah, untuk mahasiswa sendiri bisa mulai berkontribusi sejak di bangku kuliah itu apa sih yang paling realistis mereka bisa lakukan gitu? Paling realistis adalah jangan hanya aktif di dalam kampus, tapi di luar kampus. Ya, gabung ke komunitas-komunitas, NGO atau NPO yang memang bergerak ke arah sana. Lihat dunia lebih luas gitu. Tapi silakan aktif di dalam kelas, tapi juga harus aktif di luar kelas. Mulai terlibat di kegiatan yang tema topiknya tentang kemasyarakatan, sosial gitu. Wow, keren banget. Terima kasih Mas Dika Ya. atas cerita dan refleksi yang sangat bermakna hari ini. Pesan mungkin untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Ya, saya teringat seperti semangat Desamen ya, kenapa ada quote dari Bung Hatta, bahwa Indonesia itu tidak akan besar hanya karena obo di Jakarta, tetapi Indonesia itu akan bercahaya karena kita dan kalian lilin-lilin di desa. Wow, luar biasa sekali. Kisah Mas Dika mengingatkan kita bahwa dosen bukan hanya pendidik di kelas, tetapi juga penggerak perubahan. Bahwa kampus, mahasiswa, dan Kemdikti Saintek berperan besar untuk memastikan ilmu benar-benar hidup di tengah masyarakat. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi bagi insan Dikti Saintek dimanapun berada, untuk berani melangkah, berani hadir, dan berani memberi dampak. Jangan lupa share episode ini biar makin banyak yang tahu kalau insan intelektual pasti bisa memberikan dampak nyata untuk bangsa. Saya Andi Matuju pamit undur diri, sampai jumpa di Dikti Saintek Menyapa berikutnya. Salam Dikti Saintek berdampak.